Langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. China mengerahkan armada angkatan laut terbesarnya di perairan regional dalam hampir 3 dekade. Hal ini menimbulkan kekhawatiran meningkatnya konflik dengan Taiwan yang ditegaskan Beijing sebagai bagian dari teritorinya meskipun Taipei menolak. Berbicara di Taipei, juru bicara Kementerian Pertahanan Taiwan Sun Lifang mengatakan skala pengerahan Angkatan Laut China saat ini di wilayah yang membentang dari pulau-pulau Jepang Selatan hingga ke Laut Cina Selatan adalah yang terbesar sejak tirai bambu mengadakan latihan perang di sekitar Taiwan menjelang pemilihan Presiden Taiwan tahun 1996. Sayangnya, militer China belum berkomentar dan belum mengonfirmasi bahwa mereka sedang melakukan latihan apapun. Pejabat senior intelijen Taiwan Xi Jinping juga mengatakan sama. Ia mengatakan meski belum ada latihan tembak langsung di 7 zona ruang udara yang dilindungi milik China, 2 diantaranya berada di Selat Taiwan. Tetapi telah terjadi peningkatan signifikan dalam aktivitas China di utara Taiwan selama sehari terakhir. Menurut Xi, pengerahan China di rantai pulau pertama yang membentang dari Jepang melalui Taiwan, Filipina dan seterusnya ke Kalimantan yang melingkupi laut pesisir China ditujukan untuk penolakan wilayah guna mencegah pasukan asing ikut campur. Lebih lanjut ditegaskannya bahwa China saat ini sedang membangun 2 tembok di Pasifik, satu di ujung timur zona identifikasi pertahanan udara Taiwan dan yang lainnya lebih jauh di Pasifik. Kita ke informasi yang kedua, masih dari global, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya bersaksi dalam sidang kasus korupsi yang dituduhkan padanya Selasa 10 Desember 2024. Netanyahu menghadapi 3 tuduhan korupsi di pengadilan Israel yang memungkinkan ia dipenjara selama 10 tahun. Ketiga kasus tersebut mencakup tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Saat bersaksi, Netanyahu menyangkal melakukan kesalahan dan mengklaim sebagai korban perburuan penyihir yang diatur secara politis oleh para pesaing dan media untuk menyingkirkannya dari jabatannya. Para analis dan pengamat menyatakan bahwa dalam upayanya untuk menghindari pengadilan dan kemungkinan hukuman, Netanyahu telah memperpanjang dan memperluas serangan Israel ke jalur Gaza yang terkepung. Persidangan yang dimulai pada Mei 2020 telah ditunda beberapa kali dan akhirnya terlaksana pada 10 Desember. Tim kuasa hukum Netanyahu telah berusaha meminta penundaan persidangan, namun pengadilan tinggi Israel menolak. Informasi terpopuler lainnya berasal dari komoditas. Harga emas terpantau kembali bergairah hingga menyentuh rekor dalam 2 pekan terakhir pada penutupan perdagangan Selasa 10 Desember kemarin. Lonjakan harga emas ditopang oleh meningkatnya ketegangan geopolitik dan ekspektasi penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat minggu depan. Harga emas melonjak karena kuatnya sentimen positif dari perang di Arab, kebijakan China dan Amerika Serikat. Ketiga faktor ini jarang terjadi karena biasanya sentimen dari negara-negara tersebut kerap berlawanan. Emas dianggap sebagai investasi yang aman selama gejolak ekonomi dan geopolitik masih terus terjadi serta cenderung berkembang dalam lingkungan suku bunga yang lebih rendah. Di lain sisi, pasar saat ini juga fokus pada rilis data indeks harga konsumen atau IHK Amerika Serikat yang diperkirakan naik sebesar 0,3% pada November lalu. Berdasarkan survei Reuters, data ini cukup penting untuk dicermati karena dapat mempengaruhi keputusan penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Fed. Merujuk data definitif pada perdagangan kemarin, harga emas dunia ditutup melesat 1,31% di 2.693,64 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Emas sudah tebang 2,34% dalam 3 hari terakhir. Harga penutupan kemarin juga menjadi yang tertinggi sejak 5 November 2024. Kita ke informasi terpopuler yang keempat. Uber memperluas layanan kendaraan tanpa sopir atau robotaksi. Kali ini layanan tersebut akan bisa ditemui di jalanan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Perusahaan yang pernah membuka layanan di Indonesia itu bekerja sama dengan WeRide dari China untuk menjalani layanan otonom terbarunya. Layanan tersebut bisa digunakan di antara Pulau Saadiat dan Pulau Yas. Selain itu juga dapat diakses untuk rute Bandara Internasional Zayat. Kerjasama ini membuat robotaksi WeRide bisa dipanggil pengguna melalui aplikasi Uber. Pada awalnya kendaraan tak sepenuhnya tanpa supir karena masih ditemani pengemudi manusia. Uber menjelaskan ini sebagai cara menjaga keamanan dalam pengendara. Masyarakat Abu Dhabi baru akan bisa menikmati layanan tanpa pengemudi sepenuhnya pada akhir 2025. Sebelumnya Uber telah membuka layanan serupa di Amerika Serikat. Sekitar puluhan ribu kendaraan difasilitasi per bulan bisa dinikmati di jalanan negara itu. Sementara WeRide merupakan pengembang kendaraan otonom di China. Perusahaan telah memegang izin melakukan pengujian kendaraan tanpa pengemudi serta pengujian dan pengoperasian di beberapa wilayah dari Dubai, Singapura hingga Amerika Serikat.
Uber sempat mencoba peruntungan di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Namun persaingan dengan pemain lokal dan regional yang sengit membuat Uber memutuskan menjual bisnisnya kepada Grab 2018 silam.